Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NIM 105961108625, mata kuliah pengantar agribisnis, dosen pengempu Muhammad Al-Aswar Rusman SPMP. Saya akan memaparkan materi tentang sistem pemasaran. Definisi: substansi pemasaran adalah bagian dari suatu sistem ekonomi atau agribisnis yang berfungsi untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen melalui serangkaian kegiatan pemasaran secara tercapai dan terkoordinasi. Sistem ini mencakupi aktivitas seperti perancangan pemasaran, penentuan harga, distribusi, promosi, serta pelayanan kepada konsumen dengan tujuan menciptakan nilai tambah produk, memperluas pasar, dan memaksimalkan produk sampai kepada konsumen tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Dengan demikian, sistem pemasaran berperan sebagai penghubung utama antar kegiatan produksi dan kebutuhan pasar, sehingga sangat menentukan keberhasilan suatu usaha atau sistem agribisnis. Fungsi sistem pemasaran. Sistem pemasaran memiliki beberapa fungsi utama yang saling berkaitan untuk memaksimalkan produk dapat sampai dari produsen ke konsumen secara efisien. Fungsi-fungsi tersebut meliputi yaitu 1. Fungsi pertukaran berupa kegiatan jual beli yang memungkinkan terjadinya perpindahan hak kepemilikan produk dari produsen ke konsumen. 2. Fungsi fisik berkaitan dengan pengadaan produk secara langsung meliputi yaitu 1. Penyimpangan untuk menjaga kualitas dan ketersediaan produk. 2. Pengangkutan agar produk sampai ke pasar atau konsumen. 3. Pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk. 3. Fungsi fasilitas berperan dalam memperlancar proses pemasaran antara lain yaitu 1. Standarisasi dan rang produk. 2. Penyediaan informasi pasar. 3. Pembiayaan pemasaran. 4. Penanggungan risiko kerusakan atau kerugian. Peran teknologi dan digital marketing yaitu perkembangan teknologi dan digital marketing memiliki peran penting dalam sistem pemasaran agribisnis. Teknologi membantu petani dan pelaku usaha dalam mempermudah proses distribusi, pengolahan, dan menyimpan produk sehingga lebih efisien dan tepat waktu. Digital marketing memungkinkan produk pertanian dikenal lebih luas melalui media sosial, marketplace, dan platform e-commerce, sehingga akses pasar menjadi lebih besar. Selain itu, teknologi juga memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi harga, pemerintah pasar, dan tren konsumen, serta mendukung transaksi yang lebih cepat dan transparan, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan daya saing produk. Ruang lingkup sistem pemasaran mencakupi seluruh proses yang berhubungan dengan penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Di dalamnya terdapat kegiatan penentuan saluran pemasaran, distribusi dan logistik, penetapan harga, promosi, serta pelayanan kepada konsumen. Sistem ini juga melibatkan berbagai lembaga pemasaran seperti produsen, pengumpulan, pedagang besar, pedagang seenceran, pasar tradisional, pasar modern, dan platform digital. Melalui ruang lingkup tersebut, sistem pemasaran berperan penting dalam memaksimalkan produk dapat diterima konsumen dengan tepat waktu, kualitas yang baik, serta harga yang sesuai, sekaligus meningkatkan nilai tambah daya saing produk di pasar. Ada pula kasus integrasi subsistem pemasaran dan contohnya. Kasus integrasi subsistem pemasaran seringkali harus bekerja terintegrasi dengan subsistem lain seperti produksi, pengolahan, dan sarana pendukung agar produk dapat tersalurkan secara optimal.
Integrasi ini penting agar rantai pemasaran lebih singkat, efisien, dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Contoh kasus, petani sayur di sebuah desa menghasilkan produk segar. Agar produk laku dan harga stabil, mereka bekerja sama dengan platform digital marketing untuk menjual produksinya berlangsung ke konsumen. Sistem pemasaran terintegrasi dengan yaitu 1. Subsistem produk, kualitas sayur dijaga agar sesuai standar pasar. 2. Subsistem distribusi, pengiriman sayur dilakukan tepat waktu menggunakan jasa logistik. 3. Subsistem promosi, produk ditampilkan di marketing dengan foto dan deskripsi menarik. Dan hasil integrasi: 1. Rantai pemasaran lebih pendek, harga jual lebih stabil, pendapatan petani meningkat, dan konsumen mendapatkan produk segar dan berkualitas. Kaitan subsistem pemasaran dengan subsistem lainnya, yaitu subsistem pemasaran memiliki keterkaitan erat dengan subsistem lainnya dalam suatu sistem ekonomi atau agribisnis. Beberapa kaitan antara lain: 1. Subsistem produksi. Pemasaran bergantung pada jumlah, kualitas, dan jenis produk yang dihasilkan. Produk yang baik akan lebih mudah dipasarkan dan bernilai tinggi. 2. Subsistem pengolahan. Produk yang diolah atau diproses memiliki nilai tambah lebih tinggi sehingga pemasaran dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan harga lebih stabil. 3. Subsistem sarana produksi dan pendukung, infrastruktur, transportasi, teknologi, dan pembiayaan mengaruhi efisien distribusi dan keberhasilan pemasaran. 4. Subsistem konsumen dan pasar. Pemasaran harus menyesuaikan dengan permintaan preferensi dan perilaku konsumen agar produk diterima dan laku di pasar. Ada pula tantangan utama subsistem pemasaran, yaitu subsistem pemasaran menghadapi beberapa tantangan utama yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisien penyaluran produk, antara lain: 1. Rantai pemasaran yang panjang. 2. Ketimpangan harga. 3. Kurangnya informasi pasar. 4. Infrastruktur distribusi yang terbatas. 5. Ketergantungan pada tengkulak atau pedagang pertara. 6. Persaingan dan dinamika pasar global. Kesimpulan, subsistem pemasaran adalah bagian penting dalam sistem ekonomi atau agribisnis yang berfungsi menyeluruhkan produk dari produsen ke konsumen secara efektif dan efisien. Subsistem ini berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk, menentukan harga pasar, memperluas akses pasar, dan menyediakan informasi bagi pelaku usaha. Keberhasilan subsistem pemasaran sangat bergantung pada integrasi dengan subsistem lain, seperti produksi, pengolahan, sarana pendukung, dan perilaku konsumen. Dengan mengelola yang tepat, subsistem pemasaran dapat meningkatkan pendapatan produsen, efisiensi distribusi, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil farta khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.